Activity Directory Domain Service atau disebut dengan ADDS merupakan layanan untuk mengelola aturan, hak akses, dan security pada pengguna atau jaringan komputer di perusahaan. ADDS sendiri merupakan pengembangan dari Directory Aktif Windows Server 2003. Khusus ADDS versi Windows Server 2008, terdapat penambahan beberapa fitur, misalnya read-only domain controller, granular password, support untuk server core, serta resta tabel. ADDS mampu mengatur komunikasi user dan domain yang meliputi proses user login, autentikasi, dan directory searches. Untuk menjalankan ADDS, diperlukan domain controller. Fungsi Activity Directory Domain Service, ADDS memiliki beberapa fungsi yang mendukung kerja komputer dan jaringan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan akses data dalam sebuah jaringan. Artinya, ADDS yang memberikan izin atau larangan pada pengguna komputer untuk mengakses folder tertentu pada server. Yang kedua, mengelola prosedur akses jaringan komputer yang digunakan kantor pusat, kantor cabang, dan karyawan remote. Yang ketiga, ADDS memudahkan pengaturan jaringan di sistem komputer perusahaan. Untuk mengaktifkan jaringan di komputer lain, pengguna cukup melakukan setting dari tempat masing-masing. Caranya dengan memasukkan username dan password yang sudah ditentukan. Yang keempat, sumber daya terpusat sehingga manajemen komputer jaringan lebih mudah dan terkontrol. Yang kelima, ADDS memfasilitasi group policy untuk mengatur pengguna komputer yang boleh memasuki organisasi atau grup tertentu. Dan yang terakhir, ADDS memiliki level keamanan lebih tinggi dibandingkan dengan layanan direktori lainnya. Untuk langkah pertama yaitu mengganti IP pada setting di Windows Server. IP yang kami gunakan adalah 128.10.10.1 yaitu IP kelas B dengan subnet mask 255.255.0.0 dan di gateway 128.10.10.0. Untuk menginstal ADDS, silakan buka Server Manager, lalu pilih nomor 2 yaitu Address dan Fitur. Setelah itu, klik Role Base, klik Next. Di sini klik Next. Di sini centang Active Directory Domain Service. Nah, di sini ada beberapa fitur yang akan ditambahkan. Add fitur, lalu klik Next lagi. Ada beberapa fitur yang akan diinstal pada server. Klik Next. Di sini juga klik Next dan langsung install. Kita tunggu instalasi ini selesai. Setelah instalasi ADDS selesai, kita akan buat server pool.
Di bagian atas ada gambar bendera dengan segitiga tanda seru kuning. Lalu pilih promote di server to domain controller. Lalu pilih add new forest karena kita akan membuat forest baru. Untuk root domain name-nya itu bisa disesuaikan dan kelompok kami akan menggunakan kelompok1.com. Lalu klik next, ditunggu sebentar. Kemudian ke step kedua yaitu domain controller option. Pada step ini harus agak bersabar karena beberapa loadingnya yang agak lama. Nah, di domain controller option ini bisa dipilih fungsi level dan domain fungsional level dari forest. Kemudian di paling bawah kita isi password. Klik next, lalu kemudian kita klik next juga. Step ketiga yaitu additional option. Di sini nih BIOS domain name-nya manual, langsung klik next lagi. Lalu step keempat yaitu path. Ini untuk spesifikasi lokasi ADDS database. Lalu klik next. Di sini ada review untuk dari beberapa step-step sebelumnya. Lalu klik next. Lalu kita beberapa prerequisites cek. Lalu di sini langsung klik install. Agak tunggu sebentar, untuk instalasi lumayan memakan waktu yang agak lebih lama. Setelah server Ultra selesai, kita akan lanjut ke membuat unit organisasi. Di atas klik tools, lalu pilih Active Directory User and Computer. Nah, di sini kita akan memilih kelompok1.com, kemudian pilih New, dan pilih Organizational Unit. Lalu bisa kasih nama, mau membuat organisasi unit apa. Kami mencontohkan dengan nama organisasi unit startup, dikarenakan ADDS ini sering digunakan pada perusahaan-perusahaan besar. Lalu kita pilih new lagi, kemudian kita pilih organizational unit kembali. Saya contohkan dengan perusahaan startup yang memiliki bidang seperti HRD. Langsung kita bikin lagi organizational unit selain HRD. Misal kita punya bidang lain yaitu development.
Nah, untuk menambah user pada organisasi unit yang telah kita buat, kita bisa klik organisasi unit seperti HRD. Nah, saya mohon maaf karena di sini kurang D. Lalu klik new dan klik user. Di sini saya mencontohkan dengan nama pertama yaitu HR, dan nama kedua yaitu user 1, last name, nama panjang atau nama terakhir. Untuk user logo name-nya saya memasukkan HR.user 1. Lalu klik next. Di sini bisa memasukkan password. Saya sarankan ada salah satu huruf yang besar. Di sini bisa disesuaikan ya, apakah user bisa mengubah password pada login selanjutnya atau user tidak bisa mengubah password atau password tidak pernah expired atau kadaluarsa dan akun didisablekan. Namun di sini hanya bisa memilih satu ya, seperti kalau memakai user must change password at next logon berarti tidak bisa mencentang user cannot change password. Lalu saya membuat lagi user kedua dengan nama HR user kedua. Setelah itu membuat grup yaitu HR underscore user. Untuk menambahkan member user pada grup, kita bisa klik kanan lalu add to group. Di sini klik advance, lalu find now, kemudian dicari grup yang tadi telah dibuat yaitu HR underscore users. Lalu klik OK, lalu klik OK. Lakukan pada user kedua juga. Kemudian untuk mencek apakah member sudah ditambahkan, kita bisa klik HR user lalu member. Nah, di sini udah masuk ya HR user 1 dan HR user 2 pada grup HR user. Klik OK. Dan untuk grup unit dan user udah selesai. Kita akan menambahkan grup polisi. Klik tools di kanan atas lalu pilih grup polisi manajemen. Diklik. Kemudian pada kelompok 1.com pilih grup polisi objek. Klik kanan. Dan klik new. Lalu di sini bisa menambahkan nama untuk grup polisi objek yang baru. Saya contohkan control panel edit. Nah, di sini bisa memilih user configuration. Klik policies dan klik administrasi template. Di sini saya akan control panel. Lalu di sini ada beberapa settingan yang bisa diatur, seperti menambahkan atau menghapus program. Kemudian yang akan saya atur adalah larangan akses pada kontrol panel dan PC setting. Di sini ada 3 konfigurasi. Tidak di konfigurasi enable atau disable. Saya memilih enable lalu klik OK. Lalu close.
Kemudian klik startup. Pada klik HR, klik kanan pada HR, langsung klik link and exciting GPO. Di sini bisa dipilih grup polisi objek yang mana yang akan diterapkan pada domain kelompok1.com. Di sini saya akan pilih control panel. Setelah menginstal klien, pertama yang kita akan ubah yaitu IP pada klien. Di local area network, lalu ke properties, ke internet protocol version 4 atau TCP/IP versi 4, lalu diklik. IP yang akan kita isi yaitu IP dari turunan pada server. Saya akan mengisi 192.168.10.2 dengan subnet mask 255.255.2550 dan DNS server yaitu 192.168.10.2. DNS server ini bisa diisi dengan IP pada server yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita cek dengan ping 192.168.10.2 dan IP kita sudah pasti akan terpanggil. Setelah itu kita akan ke window firewall, lalu kita akan memilih rule type, kita akan klik custom, lalu next. Langsung ke protocol and rules, lalu pilih next dan next lagi. Nah, terus di sini name-nya diisi dengan low ECMP echo request, lalu klik finish. Kita akan atur pada jaringan untuk server dan klien saling terhubung. Langsung kita ke server, lalu kemudian ke setting dan atur pada fitur network. Kita pilih internal network dengan mode di allow all, lalu klik OK. Dan kita lakukan yang sama terhadap klien juga. Setelah itu kita coba panggil klien pada server. Ping 192.168.10.2 ini tuh merupakan dari server klien yang udah terpanggil, dan kita coba juga panggil server pada klien. Dan masing-masing terpanggil. Lalu kemudian kita akan masukkan klien pada domain server. Kita ke komputer, lalu klik properties di bawah. Di Advanced System Setting, kita klik. Lalu kita pilih Computer Name, kita pilih Change. Dan pada domain, kita masukkan domain yang sudah terdapat pada server. Domain server kelompok01.com, lalu klik OK. Kita akan masukkan username-nya dengan kelompok 01.
nge-dismissing administrator dengan password yang sebelumnya kita udah isi. Setelah domain berhasil, kita langsung restart. Setelah itu kita akan memasukkan username dan password, lalu langsung membuat password baru. Setelah membuat password baru, kita akan mencoba salah satu GPO yang telah kita buat sebelumnya, yaitu di control panel. Kita akan coba mengakses control panel. Jika ditolak berarti sistem ADDS ini selesai.